Oke, ini matematika PK ya, pengetahuan kuantitatif. Disclaimer dulu ya, terutama buat yang Jogja dan seterusnya sih di mana-mana pun. Kalau ini video ya, itu aku buat di waktu tidur, bukan di waktu luang, beda. Di waktu tidur yang harusnya aku tidur 5 jam yang lalu, aku mundurin beberapa jam, habis itu yang harusnya udah fix tidur, bener-bener gak bisa ya, udah kayak kalau aku tidur aja nanti kurang dari 3 jam. Itu aku pakai buat ini ya, jadi ini tuh bakal sangat kemungkinan salahnya tuh ada gitu loh, maaf ya. Tapi ya tetap aku pakai, maksudnya tetap pakai otak gitu loh, jadi mesti kerangkanya tuh bener ya. Nah, jadi jangan ditelan mentah-mentah, sambil dipikir dengan apa yang kalian tahu tentang bab-bab ini, kalian coba cek sendiri gitu loh. Dan jangan gamblang diikutin aja, disalin, jangan. Justru salah itu. Aku justru malah males nanti kalau disalin-salin doang. Buat apa nyalin-nyalin, kan nggak ada gunanya gitu kan. Harusnya tuh kalian menjadikannya jadi guideline. Oh, itu tuh cara ngerjainnya. Kalian pause dikit, kalian coba lanjutin dikit pakai cara kalian. Oh iya, ternyata benar sama kayak jawaban. Oh, ternyata agak beda sama jawabanku di YouTube. Ya, coba kalian cek jawaban yang benar yang mana gitu loh. Pakai pemikiran kalian. Gitu. Ya, atau tanya guru kalian ya. Kalau misalnya nggak tahu benar-benar ya nggak apa sih, at least sudah bisa mikir dikit. Jadi otak itu dipakai, jangan disalin. Kalau nyalin, ya aku juga bisa nyalin 1 terabyte video YouTube ya, bisa pesalin semua. Ya. Gitu ya. Jadi sebelum julid ini tuh banyak ini banyak itu ya, telinga aku tuh di mana-mana ya, ini tuh banyak ini banyak itu ya. Ini emang kan aku bilang ini video buat guideline, bukan buat disalin. Jadi mungkin ada yang salah ya, yang salah pun kalau aku udah tahu udah ngeh, tak kasih di komentar gitu kan, ini ternyata kurang tepat, ada ralat gitu kan. Cek kolom komentar terus ya, bisa ada ralat ya. Dan itu aku tuh nggak ngecekin video ini 24 jam dalam sehari gitu loh. Waktuku nggak ada gitu untuk ngecek ini, bahkan buat bikin itu sebenarnya nggak ada. Aku punya kerjaan lain banyak yang numpuk, dalam sehari aja nggak cukup waktunya. Nah jadi kalau ralatnya munculnya dalam waktu agak lama ya maaf gitu loh. Ya intinya semoga kalian sukses ya, dan jadiin video itu sebagai guideline ya, yang bisa membuat kalian tuh juga berpikir, bukan menyalin. Salah kalau menyalin, gantilah metodenya ya, tolong. Itu nggak akan bagus. Ini yang kedua, ini PK susah kayaknya ya, terlihat susah. Kita coba aja nih dari nomor 1 ya, PK TO4. Di antara garis berikut yang menyatakan Y sebagai fungsi dari X, berarti begini, Y sebagai fx, begitu. Artinya begini ya, kalau Y sebagai fx, berarti setiap X harus memiliki satu nilai Y. Setiap X harus memiliki satu nilai Y, nggak boleh Y-nya 2. Contoh nih ya, aku ambil X-nya berapa inilah, 1, 2, 3, ini X-nya kan 3 tuh. Ya, di sini X-nya 3. Aku tarik garis seting-ting. Nah, dia kan memotong di sini sama di sini. Berarti nilai kalau X-nya 3, Y-nya ada 2 angka yang bisa ada Y-nya. Paham nggak maksudku? Kalau misalnya Y sama dengan Fx, berarti setiap X hanya menghasilkan 1 Y. Di sini X menghasilkan 2 Y. Di sini sama di situ. Berarti ini bukan fungsi Y sebagai Fx gitu. Ini juga aku ambil garis X sama dengan 4 deh. Nih, karena ini kemotong di 2 titik ya, berarti kan Y-nya ada 2 untuk X sama dengan 4. Berarti ini juga bukan. Ya. Untuk ini ya, ini fungsi, ini malah ya aku ambil ini garis berapa ya, 2. X sama dengan 2 ya, ini semuanya memotong nih, memotong di banyak banget titik, berarti kan ini jelas bukan. Ya, kalau ini aku ambil misalnya X sama dengan 2, aku tik, dia hanya memotong di 1 titik, berarti X-nya hanya memiliki 1 nilai Y. Berarti ini benar, jawabannya D, yang ini ya. Kalau ini coba aku kasih X sama dengan 2, aku bikin ya, memotong di 2 titik. Jadi ini bukan bukan fungsi Y sama dengan Fx. Pokoknya kalau begini berarti X harus hanya memiliki 1 pasang nilai Y, 1 nilai Y. Ya, kalau misalnya soalnya bilang menyatakan X sebagai fungsi dari Y, berarti nanti ini X sama dengan Fy. Kalau misalnya dibalik ya. Nah, berarti setiap Y hanya memiliki 1 X gitu. Ya. Misalnya gitu. Nanti ada kok di kuis ya. Udah, sekarang nomor 2 ya. Nomor 2 ini menarik ya. 3/20 min 2/20. Ini pakai apa ya modulo? Kayaknya terlalu susah. Kita coba pakai faktor-faktor aja ya. 30/20 min 20/20. Kan ini bisa disederhanain ya. 3 kali 10 ya. Pangkat 20, ini 2 kali 10 pangkat 20. Kalau ada perkalian terus kurung di pangkat, itu kan pangkatnya bisa didistribusikan ke dalam ya. Jadi 3 pangkat 10 dikali 10 pangkat 10.
Yang ini juga 2 pangkat 20 deh ini, maaf ya, pangkatnya 20. 3 pangkat 20 dikali 10 pangkat 20. Yang ini pun juga 2 pangkat 20 dikali 10 pangkat 20. Kan sama-sama ada 10 pangkat 20 ya. Dikeluarkan ya. 10 pangkat 20 dikali ini 3 pangkat 20 min 2 pangkat 20. Nah, ini kan berarti kan ini kan bisa dijabarin lagi nih. 2 kali 5 ya. Pangkat 20 ya. Nah, ini kan berarti 2 pangkat 20 kali 5 pangkat 20. Nah, ini kan berarti faktornya nih. Ini sama ini 2 pangkat 20, 5 pangkat 20 sama ini ya. Ini jangan kita hitung dulu nih. Siapa tahu bisa tentang hitung ini. Nah, kita coba dia bilang kan habis dibagi secara bulat oleh semua bilangan berikut kecuali. Nah, kalau dibagi 10 itu kan faktornya 2 sama 5 ya. 2 pangkat 1 kali 5 pangkat 1. Kan ada di sini 2 pangkat 1. Ini kan 2 pangkat 20 ya. Malah ada banyak banget 2-nya. Kita cuma butuh 2 pangkat 1. Di sini kan ada 5 pangkat 1 juga ada di sini. Ini kan 5 pangkat 20 ya. Kita cuma ngambil 1. Berarti artinya kalau semua faktornya ada di sini, ya berarti ini bisa dibagi ini. Habis dibagi. Berarti yang 10 itu habis dibagi. Yang 25 itu kan 5 kali 5. 5 pangkat 1 sama 5 pangkat 1. Berarti kan 5 pangkat 2 ya. Lah di sini kan 5 pangkat 20. Berarti kalau aku kurangi 2 aja masih ada 5 pangkat 18 ya. Jadi habis dibagi 25 enggak? Iya, karena semua faktor dari 25 ada di ininya, fungsi ini ya. Terus kalau 40 juga. 40 itu kan gini aja deh, kita bikinnya jangan dibagi 2 gitu deh, malah ambil 2 ya. Ini tipeku yang ngambil siapa ya? Gak suka aku ngambil punya orang diambil, gak menghargai yang beli. Apalagi kalau nyolong Sarasa udah mahal, dicolong. No, kan belinya pakai apa? Pakai daun ya. Sarasa itu mahal, masih dicolong juga. Wah, itu bibit korupsi ya. Udah nggak usah ada negara Indonesia buat apa? Semuanya korupsi, sini korupsi, sana korupsi. Kamu kira ini korupsi, sana korupsi juga. Terpaksa korupsi karena nggak bisa ngelawan atasannya, sama aja. Udahlah, buat apa berharap ya? Nah, ini 40 malah aku ngapus itunya. Nah, gini aja, 40 itu ya daripada kita bikin gini, mending kita satu arah aja ya. 40 itu kan 8 kali 5 ya. 8 kali 5 itu kan 2 pangkat 3 kali 5 pangkat 1. Nah, ini kan faktornya ada di sini. 2 pangkat 3 kan ada di sini. Kan ini 20 ya bahkan ya. Kita cuma butuh 3. 5 pangkat 1 kan ada di sini. 5 pangkat 20. Kita cuma butuh 1. Tapi ini 20. Berarti kan semua faktornya ada di sini ya. Ada di fungsi ini. Berarti dia bisa dibagi. Fungsi ini bisa dibagi oleh 40. Karena 40 itu 2 pangkat 3, 5 pangkat 1. Coba kita bagi sama 64. 64 itu kan 2 pangkat 6 ya. 2 pangkat 6 kan ada di sini semua ya. 2 pangkat 6 ada di sini semua. Nah, 2 pangkat 6 ada di sini semua berarti kan ini habis dibagi oleh 2 pangkat 6. Nah, berarti jawabannya adalah yang B, 60 nih ya. Karena gini, 60 itu kan berapa ya? 12 kali 5 ya. Berarti 2 pangkat 2 kali 3, maka kan 4 kali 3 kali 5. 2 pangkat 2 sih ada ya di sini, 2 pangkat 2 nih. 3 nggak ada, ya mungkin di sini sih, tapi kita nggak tahu. Kalau 5 ada di sini, ya. Tapi dari eliminasi jawaban aja, itu kan nggak ada tuh 3 di apa? Maksudnya udah jelas ya jawabannya ini. Tapi misalnya kalian nggak tahu nih jawaban yang ini benar atau enggak, kita coba kerjain deh. Ini kan masih ada faktornya, ini kan harus dikerjain sebenarnya, ya. 2 pangkat 20 sama 5 pangkat 20 itu kan sudah menyelesaikan 2 pangkat 2 sama 5 pangkat 1 ini ya. Tinggal 3 itu sebenarnya ada di sini nggak sih? Ya kalau 3 kan jelas nggak ada di sini. Berarti ini harus kita jabarkan tuh. Ya, tapi tadi inget ya, berdasarkan eliminasi jawaban aja itu sudah terjawab. Ya. Nah, terus coba aja nih. Yang kan tadi kan 2 pangkat 20, 5 pangkat 20. Coba ini kita kerjain ya. 3 pangkat 20 sama 2 pangkat 20. Coba aku sederhanain jadi 3 pangkat 5 pangkat 4 gitu ya, dikurangi 2 pangkat 5 pangkat 4 kan sama aja 20 ya kalau dikali. Berarti 2 pangkat 20, 5 pangkat 20, 3 pangkat 5 kan 2 4 3. 2 pangkat 3 pangkat 4 ya. Min 2 pangkat 5 kan 32 pangkat 4. Ini kan A pangkat 4 min B pangkat 4 kan bisa dijabarin ya. 2 pangkat 20, 5 pangkat 20, jabarannya A pangkat 4 min B pangkat 4 itu kan A kuadrat min B kuadrat tambah kali A kuadrat plus B kuadrat. Berarti 243 kuadrat min 32 kuadrat dikali sama 243 kuadrat plus 3.
plus 32 kuadrat ya. Plus 32 kuadrat. Nah, ini kan bisa dihitung ya. Bisa dihitung nih ya. 243 kuadrat itu berapa sih? 243 kali 243. Ayo harus bisa hitung cepat ya. 9 kali 9, 9, 12, 6, 7, 0, 12, 17, apa tadi ini ya? 8, 9, 0. Terus ini 6, 8, berapa? 4 ya. Berarti kan ini 9, ini berapa sih angkanya? 2 ya. Berarti 0 nyimpan 1 ya. Ini 14, 15, 3, 2. Berarti 11, 15 ya. Benar nggak ini? Kayaknya salah ya. Aku salah ini kayaknya. Oh ini nolnya 2. Bodoh. Ya berarti kan 9. Ini 4. Ini nolnya 2 harusnya ya. Terus ini kan 14 tambah 6. Berapa itu? 0. Ya 20. Berarti kan 17, 19, 5. Nah ini 59, 049. Wah tadi nolnya nggak tak kasih 2 ya. Bodoh ini aku. 59049 ya. Tak tulis lagi aja ya. 59049. Terus kalau 32 kuadrat ya, ini cepat juga ya. 4, 6, 0, habis itu 6, 9. Berarti kan 1024 ya. Nah ini kalau ditambah sama dikurang ya. Kalau ditambah, kan kita biasanya ditambah sama dikurang. Kalau ditambah itu kan, berapa tuh? 13, 7, 0, 6073 ya. Kalau ini dikurang, berarti berapa tuh? Banyak banget nih. Dikurangkan 5, 2, 0, 8, 5. Nah, kayaknya begini deh. Nah, kita tuh harus nyari ini tuh habis dibagi 3 nggak? Karena kan ini nggak habis dibagi 3, ini nggak habis dibagi 3. Yang 2 ini belum tahu. Nah, hasilnya kan ini sama ini. Kita cek mereka tuh habis dibagi 3 nggak. Masih ingat nggak sifat pembagian 3 ya? Sifat pembagian 3, itu kalau habis dibagi 3, berarti jumlah angka-angkanya itu juga habis dibagi 3. Kita ulangin ya, kalau suatu angka tuh habis dibagi 3, pasti jumlah semua angka yang ada di angka-angka satuan, puluhan, ratusan, ribuannya ini pasti kalau dijumlah semua, hasilnya habis dibagi 3. 7 tambah 3 kan 10, tambah 0, 10 tambah 0, 10 tambah 6, 16. Apakah 16 habis dibagi 3? Tidak ya, berarti ini nggak habis dibagi 3. 13 tambah 0, 13 tambah 7, 20. 20 kan nggak habis dibagi 3 juga. Berarti ini tidak habis dibagi 3. Ini nggak habis dibagi 3, ini nggak habis dibagi 3, ini nggak habis dibagi 3. Berarti 3 tidak ada faktornya di dalam angka ini ya. Di dalam angka ini tidak ada faktornya 3 itu. Ya. 3 itu tidak ada di dalam angka faktor ini. Karena ini nggak ada yang habis dibagi 3 ya. Jadi, ya itu kalau benar-benar mau tahu caranya ya. Jadi, apakah angka ini 30 pangkat 20 min 20 pangkat 20 itu habis dibagi 60? Tidak, karena angka sebesar ini tidak habis dibagi 3 yang merupakan faktor dari 60. Jadi tidak bisa ya. Makanya yang 60 jawabannya B ya. Ingat tadi kalau misalnya caranya ribet banget sih memel. Ya karena aku mau jelasin cara utuhnya kalau misalnya mau tahu. Tadi sih dari eliminasi jawaban sudah bisa ya. Itu ya. Jangan julid. Yang apa sih terserah, mau julid juga boleh, aku nggak peduli. Nah sekarang begini. Nomor 8 ini pakai cocok logi aja kayaknya ya. Ini kan 3 dikali 2 pangkat 2 plus 1 dikali 2 pangkat 4 plus 1 dikali dan seterusnya sampai 2 pangkat 64. Nah, ini tuh hasilnya berapa? Masih plus 1 lagi. Yang jelas kan nggak mungkin 2 pangkat 60, ini kan 2 pangkat 64 ya angkanya ini. Kan nggak mungkin, uang di sini aja 2 pangkat 64. Masih dikali 2 pangkat 8, 2 pangkat 4, 2 pangkat 2, masih dikali 3. Ya nggak mungkin 2 pangkat 64 dong, kekecilan hasilnya ya. Ini 3 kali 2 pangkat 64 juga nggak mungkin, karena 3 kali 2 pangkat 64 kan masih dikali yang lain lagi. Harusnya angkanya jauh lebih besar dari, ini di sini ya yang B ya. Lebih besar dari 3 kali 2 pangkat 64. Nggak mungkin sekecil ini. Mau 2 pangkat 64 sama 3 ada di sini, masih dikali angka-angka lain. Ya. Nah, ini juga nih 2 pangkat 64 tambah 2. Ya, yang C. 2 pangkat 64 tambah 2. Ya juga nggak mungkin, kekecilan angkanya. Ya kan? Nah, kalau apa ini? 2 pangkat 128 sama 3 kali 2 pangkat 128. Nah, oke, gini. Kita pakai cocok logi yang namanya tadi sifat pembagian 3.
segini, ini kan dikali semua ya, segini itu ya. 3 dikali bla 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 panjang lebar ya. Masih dikali 3 kan ini ya. Berarti kalau dikali 3, berarti segini itu kan habis dibagi 3 toh, karena kan dikali 3 kan ya. Berarti segini itu habis dibagi 3 ya, segini itu habis dibagi 3. Tapi habis itu ditambah 1. Sesuatu yang habis dibagi 3 terus ditambah 1, ya jelas tidak habis dibagi 3 dong. Misal awalnya 9 kan 3 kali 3. Coba kamu tambah 1, 10. Habis dibagi 3 nggak? Ya enggak dong. Sesuatu yang sudah habis dibagi 3, karena kan aku menyimpulkan habis dibagi 3 karena ada dikali 3 ya. Sesuatu yang habis dibagi 3, kalau ditambah 1, jadi nggak mungkin habis dibagi 3 ya. Jadi yang E itu nggak mungkin. Karena E itu kan habis dibagi 3. Kan 3 kali 2 pangkat 1, 28. Ini kan bisa dibagi 3 nih. Karena ada 3 dikali. Ini kan habis dibagi 3. Padahal ini tidak habis dibagi 3. Karena ada plus 1. Ya. Berarti E nggak mungkin. Maka jawabannya D. Gitu. Kita pakai cocok logi aja. Ya. Gitu. Terus yang nomor 11. Itu... P, ini kan P kurang dari 0, berarti P-nya kan negatif nilainya, karena P kurang dari 0 ya, di sini. Terus Q lebih besar dari 0, berarti Q-nya positif, dan dia bilangan bulat ya, bilangan bulat, jadi nggak pecahan. Jadi kalau misalnya dikuadratin, pasti angkanya lebih gede hasilnya. Nah, kita coba nih, ini kalau P dikuadratin ya, kalau P dikuadratin, ya, kalau P dikuadratin kan jadi positif dong, ya kan? Nah, tapi kalau kamu kasih tanda negatif di depannya, ya jadinya kan negatif, ya kan? Jadi aku cari aja jawaban yang minus P kuadrat, karena kan kalau P kuadrat jadinya P-nya besar sekali, gitu kan? Jadinya bilangan P-nya besar sekali, dan dia minus gitu. Minus kan ada minusnya di sini, ya kan? P kuadrat sendiri memang positif, tapi kalau di depannya kasih tanda minus, jadinya kan negatif. Negatif angka yang sangat besar, karena kan kuadrat gitu. Nah, terus Q kan positif. Biar bilangannya paling kecil, berarti kan bilangannya harus dikurangi sama Q, biar makin kecil lagi. Paham nggak? Berarti jawabannya B, min P kuadrat min Q. Karena min P kuadrat nilainya negatif, masih dikurangi sama Q yang nilainya positif. Sesuatu yang negatif dikurangi sesuatu yang positif, jadi makin negatif. Sesuatu yang negatif dikurangi sama sesuatu yang positif, jadinya makin negatif. Gitu ya. Jadi jawabannya B. Nah, ini program linear, materi program linear, PROGRAMLINEAR, itu ada di kelas 11. Harusnya materi pertama sih, gampang banget loh itu. Ya. Nah, caranya gimana? Ya, ini kayak pas SMP. Pernah SMP nggak? Ya. SMP ini merhatiin nggak ini? Ya. Nah, kamu adalah nih di Zoom ya. Nah, tuh, itu kamu cari titik potong sumbu X sama sumbu Y-nya. Dicari, ya. Dicari, terus kamu tinggal ditukar tuh loh. X-nya jadi Y, Y-nya jadi X. Terus sama dengan dikali. Ya, balik lagi ke sini. Semoga fokus ininya. Nah, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini 6, ini 1, 2, 3, 4. Nah, berarti 6-nya kan awalnya di sumbu X. Ini kan sumbu X, ini sumbu Y ya. 6-nya kan di X, berarti kamu tukar. Jadi 6Y tambah 4X ditukar. Sama dengan berapa ini? 24 dikali ya. Nah, disederhanain aja. 2X plus 3Y sama dengan 24. Nah, ini kan dia daerah hasilnya itu kan yang bawah. Yang bawah sini ya. Kita cari aja titik yang ada di daerah hasilnya. Misalnya 0,0 ya. 0,0 kan ada di daerah hasilnya. Nah, berarti kalau aku 0,0 tak masukin ke fungsi ini, nilainya harus benar. Kalau tak masukin 0,0 kan berarti 0 tambah 0. Nah, ini kan suatu tanda tuh, lebih besar lebih kecil dari 24. Berarti 0 lebih apa dari 24 kan? Biar dia 0,0 masuk daerah hasil, berarti pernyataan ini harus benar. Nah, berarti 0 itu lebih besar atau lebih kecil dari 24? Ya jelas lebih kecil dong. Iya kan? Biar pernyataannya benar. Berarti fungsinya adalah 2X plus 3Y lebih kecil dari 24. Karena kalau kamu masukin 0,0, 0 plus 0, 0 lebih kecil dari 24. Berarti benar ya. Benar. Gitu. Ya benar. Jadi jawabannya ini. 2X plus 3Y. Ini tak bagi 2 tapi nggak tak bagi ya. Bodoh. Ini tak bagi 2, ini harusnya dibagi 2 juga ya. 12 ya. 12. Nah itu yang aku maksud. Ngantuk, capek. Udah gak usah mikir nih. Udah mikirin, maaf. Berarti 2X plus 3Y harusnya kalau pindah sana min 12 ya.
kurang dari 2x plus 3y min 12 kurang dari 0 gitu. Ya, kenapa nggak ada sama dengannya? Karena ini garisnya putus-putus. Kalau kamu lihat, kalau garisnya putus-putus berarti nggak ada sama dengannya. Kalau garisnya tebel, tidak putus-putus berarti ada sama dengannya gitu ya. Hati-hati. Nah, sekarang yang ini nih. Wah, banyak banget PK-nya ini ya. Yang ini nih, titik N 1, Y1 terletak, ya ini N 1, Y1 terletak di lingkaran X kuadrat plus Y min 1 kuadrat sama dengan 5. Ya udah tinggal dimasukin aja ya. X-nya kan dimasukin 1 kuadrat tambah Y min 1 kuadrat sama dengan 5. Dikerjain aja. Ini kan 1 tambah Y kuadrat min 2Y plus 1 sama dengan 5. Berarti jadi satu sisi ya. Ini kan 2 kan 3. Berarti Y kuadrat min 2Y min 3 sama dengan 0. Y min 3Y plus 1. Berarti Y sama dengan 3 atau min 1. Ya cuma 3 doang ya berarti yang benar ya. Berarti hanya pilihan 4 yang benar. Gitu. Kalau terletak pada itu artinya dia sama dengan. Oh, di dalam, goblok. Maaf ya. Ini di dalam. Sorry, aku nggak. Kalau ini jawaban kalau terletak pada. Terletak pada itu berarti nanti hasilnya sama dengan ya. 3 sama min 1 hasilnya. Tapi kan dia di dalam lingkaran ya. Kalau di dalam lingkaran berarti tandanya menjadi lebih kecil. Kalau lebih di luar lingkaran lebih besar tandanya ya. Ini lebih kecil ya. Nah, kalau begini berarti kalian harus uji titik. Tak bawa ke atas ini ya. Berarti kalian harus uji titik. Min 1 sama 3 diuji titik. Ambil aja titik 0 ya. Diujiin ke sini. 0 min 3 kan negatif. 0 plus 1 kan positif. Negatif kali positif kan negatif. Berarti kalau persamaan kuadrat kan pasti selang-seling ya. Ini pasti kalau ini negatif, ini positif, ini positif. Selang-seling pasti kalau persamaan kuadrat. Kalau nggak percaya, ambil angka 9. 9 min 3 kan positif. 9 plus 1 positif. Positif kali positif, positif. Min sejuta, min 3 negatif. Min sejuta plus 1 negatif. Negatif kali negatif, positif. Ya. Nah, yang kita mintakan yang lebih kecil tadi. Berarti ambil yang ini ya. Yang apa namanya? Yang negatif. Berarti antara 1 sampai 3. Tapi 1 sama 3, min 1-nya sama 3-nya nggak masuk loh ya. Berarti bukan ini jawabannya ya. 3 nggak masuk. 2 masuk nggak 2 di sini? 2 masuk. 0 masuk. 1 masuk. Ya kan? Karena kan antara min 1 sampai 3. Berarti jawabannya A. Pilihan 1, 2, 3. Ya. Tadi kepedean tuh ya. Harusnya di dalam lingkaran. Kalau di luar lingkaran lebih besar ya. Berarti ambil yang ke sana. Nah, terus yang ini. Nih, 18 nih. K adalah bilangan bulat yang memenuhi persamaan ini. Yang memenuhi ya. Ya udah ini kan tinggal kalau ada pertidaksamaan begini kamu tinggal masukin ke garis bilangan. Ini kan X min 1, X min 3 per X plus 2, X min 1 ya. Lebih kecil dari 0. Ya kamu tinggal cari faktornya. Kalau X min 1 kan berarti X-nya 1 ya. Kalau X min 1 sama dengan 0 kan berarti X-nya 1. Ini sama dengan 0 semua. X min 3 sama dengan 0 berarti X-nya 3. X plus 2 sama dengan 0 berarti X-nya min 2. X min 1 sama dengan 0 berarti X-nya 1. Masukin tuh. Min 2, 1 sama 3 ya. Nah, kalian uji titik nih. Kalau begini harus uji semua. Karena lebih dari 3. Dan ada yang sama ini. Masukin aja apa? 0 ya. 0 itu kan letak di sini 0. 0 masukin sini. 0 min 1 negatif. 0 min 3 negatif. Negatif kali negatif positif. 0 plus 2 positif. 0 min 1 negatif. Negatif. Positif bagi negatif. Negatif. Berarti ini negatif. Ambil angka 2. 2 min 1 positif. 2 min 3 negatif. Berarti atasnya negatif ya. 2 plus 2 positif. 2 min 1 positif. Berarti negatif bagi positif. Negatif. Ambil sejuta. Sejuta min berapapun positif. 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 Berarti ini positif. Ambil min sejuta. Min sejuta pasti negatif ya atas. Negatif. Berarti negatif kali negatif positif. Pasti bawah negatif semua. Berarti negatif kali negatif positif. Positif bagi positif. Positif. Jadi begini ya. Dia kan bilang lebih kecil ya. Kalau lebih kecil kan berarti jawabannya yang minus ini ya. Ada begini, yang ini ya. Antara min 2 sampai, jangan digabung min 2 sampai 3 ya. Karena ini nggak ada sama dengannya. Nggak ada sama dengannya ini. Jadi harusnya min 2 sampai 1. Terus 1 sampai
3. Beda dengan min 2 sampai 3. Kalau min 2 sampai 3 artinya 1 itu masuk di sini. Padahal kalau begini 1 itu nggak ikut masuk ya. 1 kan nggak ikut masuk, kan dia tidak ada sama dengannya. Jadi 1 itu nggak boleh. Ya, jadi min 2 sampai 1 sama 1 sampai 3. Berarti angka yang berarti angka maksimum, ini kan kita ngomongin 5 ya. Kita ambil yang ekstrim aja. Angka maksimum ini kan masih 3 ya, belum 5. Angka maksimum yang bisa di sini banyak bilangan bulat ya. Yang dimintakan banyak bilangan bulat ya. Berarti kalau min 2 sampai 1 itu kan berarti bisa min 1 0. 1 sampai 3 kan bisa 2 sama 2 doang. Berarti cuma 3 ya. Cuma 3 bilangan bulat yang memenuhi. Berarti K itu cuma 3. Berarti P lebih besar daripada Q. Ya kan? Karena kan antara min 2 sampai 1 cuma ada min 1 sampai 0. Antara 1 sampai 3 kan cuma ada 2 doang ya. Berarti cuma ada 3 angka. Berarti P yang 5 ini lebih besar dari Q yang mana 3. Gitu ya. Nah, terus ini apakah memiliki inverse? Nah, ini harusnya ya. Kalau memiliki inverse itu kamu butuh kalau memiliki inverse itu pokoknya gini, kamu fungsinya harus bijektif. Bijektif itu adalah satu-satu ya. Jadi satu-satu gini loh, ada A, B, C, 1, 2, 3. Jadi harus satu-satu begini. Setiap X punya 1 Y, setiap X punya 1 Y, setiap X punya 1 Y. Dan harus semuanya terhubung, nggak boleh ada yang tersisa. Nggak boleh ada sisa 4 gitu, nggak bisa, nggak boleh ada sisanya. Jadi semua harus terhubung. Ya. Dan semua harus satu-satu, nggak boleh ada yang A double 2 kali, A-nya 1 dan 2, nggak boleh. Ya, kalau bijektif itu harus satu-satu. Nah, di sini itu kan apakah memiliki inverse? Nah, kita coba lihat nih. Ini kan F1 sama dengan 7. F1 sama dengan 7, F2 sama dengan 10, F3 sama dengan 6, F4 sama dengan 9, F5-nya 8. Dia bilang di pernyataan 1, F6-nya 7. 7 kan di sini, ya. 7 kan udah ada. Berarti kalau pernyataan 1, F6-nya 7, berarti kan ada 2 kali 7-nya muncul. Padahal kan tadi kalau memiliki inverse dia harus bijektif, satu-satu doang, sepasang doang. Kalau pernyataan 1 ini F6 sama dengan 7, berarti 7-nya muncul 2 kali, berarti dia tidak memiliki inverse karena nggak bijektif. Jadi pernyataan 1 cukup untuk menjawab. Karena dengan adanya pernyataan 1, dia jadi nggak punya inverse karena 7-nya muncul 2 kali. Kalau mau memiliki inverse kan harus bijektif, satu pasangan, tidak boleh mendobel mendua. Ini kan 7-nya mendua sama angka 1 dan sama angka 6. Gitu. Yang nomor 2, F7 sama dengan 11. Di sini kan nggak ada lagi nih yang 11 ya. Nah, jadi ini nggak bisa, ini belum bisa untuk mengetahui dia punya inverse atau enggak. Ya, bukan berarti, Mas kan nggak ada yang, kalau pernyataan 2 kan dia nggak ada yang double. Ya, nggak ada yang double nih. Ya kan, F1-nya 7, F2-nya 10, F3-nya 6, F4-nya 9, F5-nya 8, F7-nya 11, ya kan? Kan nggak ada yang double, Mas. Ya, belum tentu. Karena kan tadi ada 2 syarat. Harus satu-satu, ya, sepasang-sepasang, tidak boleh ada yang mendua, nggak boleh ada yang selingkuh, ya. Tapi semua domain, ini kan domain, dan kodomain, itu harus terhubung, nggak boleh ada yang tersisa. Nah, kalau kita mau tahu apakah dia punya inverse atau enggak, kalau misalnya nggak ada yang double, nggak ada yang selingkuh, kamu harus tahu semua domain dan semua kodomainnya dulu. Ya, jadi pernyataan 2 ini walaupun nggak ada yang double, kita kan nggak tahu punya domainnya siapa aja sama kodomainnya siapa aja. Jadi ini nggak cukup untuk menjawab. Tapi kalau pernyataan 1 cukup, kenapa? Karena jelas-jelas dia selingkuh angka 7-nya. Mau domainnya tahu semua atau enggak, kan angka 7-nya selingkuh, berarti otomatis enggak bijektif, berarti tidak memiliki inverse. Kalau pernyataan 2, karena dia enggak selingkuh, malah justru sulit. Kita harus tahu domain dan kodomainnya. Yang mana kita nggak tahu dari pernyataan 2. Jadi pernyataan 1 saja cukup. Jawabannya A. Gitu ya. Ini agak sulit. Nah, terus yang ini apakah Y bilangan positif? Putuskanlah apakah ini cukup ya. Kita gambar aja ya. Ini pernyataan 1, 2 ya maksudnya dia ya. Ya digambar aja ya. Digambar aja. Ini kan X min 3Y kurang dari 24. Nah, kita cari titik potong sumbu X-nya dulu ya. Kalau cari titik potong sumbu X, Y-nya di-nolin. Berarti Y-nya di-nolin kan berarti X sama dengan, diganti sama dengan ya. Kalau mau nyari titik potong X, ini di-nolin Y-nya. X sama dengan 24. Kalau mau nyari titik potong sumbu Y, X-nya di-nolin.
Berarti min 3Y sama min 3Y, ini kan X dinolin. Min 3Y sama dengan 24. Berarti kan Y-nya min 8. Ya, berarti kamu gambar dulu, ini pernyataan 1 ya. Kamu gambar dulu. Berarti X-nya 24, Y-nya min 8. 3 garis nih. Nah, kalau begini saja, dan dia kan bilang lebih kecil ya. Lebih kecil ya, kita uji aja titik 0,0. 0,0, kalau masukin sini, 0 min 0 kurang dari 24. Benar ya, karena 0 kan memang kurang dari 24. Berarti daerah penyelesaiannya kan yang ini. Ya. Nah, berarti kan nanti titiknya itu bisa di mana aja. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Ya. Nah, jadi kan Y-nya bisa, ini kan kalau di sini kan Y-nya positif. Ya. Ini kan X-nya positif, Y-nya positif. Kalau di sini kan X-nya negatif, Y-nya positif. Kalau di sini kuadran 3 itu kan X-nya negatif, Y-nya negatif. Jadi Y-nya positif bisa negatif. Jadi pernyataan 1 saja cukup. Coba kita lihat pernyataan 2 ya. Pernyataan 2 sekaligus digambar di tempat yang sama aja. Pernyataan 2 ya. 2X plus Y lebih besar dari 27. Kita cari dipotong sumbu X-nya dulu ya. Y-nya dinolin. Sumbu X-nya dulu. Y-nya dinolin. Berarti 2X sama dengan 27. Berarti X-nya 27 per 2 ya. Biar gampang berarti 13,5. Di sekitar sini ya. 13,5. Terus Y-nya dinolin X-nya berarti Y-nya 27. Nah, 27 kan sekitar di sini. Terus garis dulu ya. Terus kan dia bilang lebih besar. Kita uji aja 0,0 ya. 0,0 itu masuk ke sini nggak? 0 plus 0 lebih besar dari 27. Salah ya. Berarti 0,0 kan tidak masuk. 0,0 kan di bagian kirinya garis ini ya. Di bagian kirinya garis. Dan dia salah tadi. Kalau dimasukin 0,0 kan 0 tambah 0 lebih besar dari 27. Salah ya. Berarti kalau salah 0,0 nggak masuk ke daerah hasil. Padahal kan 0,0 di kirinya garisnya. Berarti yang kiri nggak masuk. Berarti yang diarsir yang kanan. Yang kanan. Ini. Nah, berarti kan irisannya adalah nih. Bisa di sini ya. Bisa di kuadran 4. Ini kan kuadran 4 tuh. Masih di bawah sumbu X ya, di bawah sumbu X ya, ini kuadran 4. Kalau kuadran 4 kan berarti X-nya positif tapi Y-nya negatif. Bisa juga di sini. Ya, bisa juga di sini di kuadran 1. Kuadran 1 kan X-nya positif, Y-nya positif. Bisa juga di ini kalau dilanjutin lagi ya. Di sini juga bisa kan? Karena kan merahnya sampai sana. Nih. Terus Y-nya sampai yang biru juga sampai sana. Tuh. Ya, berarti kan di sini juga bisa. Ini kan kuadran 2. Berarti kan X-nya negatif, Y-nya positif. Jadi Y-nya bisa positif, bisa negatif. Berarti ini pernyataannya nggak ada yang cukup. Ya, walaupun diiris pun. Jadi pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup. Jawabannya E. Harusnya gitu ya, maaf kalau salah. Tapi harusnya tuh gitu. Karena bisa berapa aja angkanya. Gitu loh. Nah, ini waktunya masih cukup ya. Ini semoga cukup ya. Kalau udah mati, maaf karena storage-nya tinggal sedikit. Ini sama aja sih sama kayak tadi soalnya. Ya, ini aku salin, ini kuis ya. Kuis 4. Yang menyatakan X sebagai fungsi dari Y. Ya, berarti kan kayak tadi. Tapi kan X sebagai fungsi dari Y. Berarti X sama dengan F, Y. Berarti setiap Y harus punya satu X. Ya, berarti kamu garisnya jangan begini kayak tadi, tapi ke sana. Ini kan ada berpotongan 2 titik. Berarti bukan ya. Ini berpotongan 1 titik doang, berarti ini jawabannya. Kalau ini kan di 2 titik, ini di banyak titik. Ini wah banyak banget, infinity ya, semua berpotongan. Berarti jawabannya yang B. Ya pokoknya yang di dalam fungsi itu harus memiliki satu ini. Kalau yang dalam fungsi Y, berarti Y harus memiliki satu pasang X. Satu doang X-nya. Jadi kalau kamu bikin garis Y sama dengan garis miring ke sana horizontal. Kalau Y sama dengan kan begini. Kalau X sama dengan begini tegak. Kalau Y sama dengan datar. Nah, lebih garis Y sama dengan nanti harus memotong di satu titik aja gitu. Kalau dia fungsi, ya. Nah, terus yang ini 76543 dapat dibagi oleh kecuali. Ya udah ini kan tinggal difaktorin aja ya. 120 kan 12 kali 10. 12 itu kan 3. 12 kan 3 kali 4. 10 itu kan 2 kali 5. 2 kan bisa dapat dari sini 2. Ya kan 5 kan ada. Berarti ini bisa.
240. 240 itu kan 12 kali 10. Itu nggak kelihatan. 240 itu kan 12 kali 10 kali 2, ya nggak? Nah, 10 kan tadi udah, dari sini udah ambil 2 ya. Ambil 2 sama 10, sama 5 jadi 10 ya. Terus 12 kan 4 kali 3. Nah, 2 ini kan nggak ada dari manapun. Karena 4 kan udah kepake sama 3, jadi 12. 5 sama 2 dari sini udah kepake 10. Ini kan tinggal angka 3 berarti. Nah, lainnya kan nggak ada angka 2 lagi yang bisa digunakan untuk membuat angka 2 ini. Berarti jawabannya D, karena dia nggak bisa. Nggak ada faktornya gitu loh. Kalau 1260 kan 126 kali 10. 10 kan tadi 5 sama 2 di sini. 126 itu kan berapa? Bagi 3 ya. Bagi 3 berarti kan 42 ya. 3 kali 42. 42 sendiri 6 kali 7. Nah, berarti 6 kali 7 kan udah 6 sama 7. Terus 3 kan ada. Terus 10 kan bisa 5 sama 2-nya dari 4 ini. Berarti ini ada semua ya. 840 juga dikerjain sendiri aja yang ini ya. Ini pokoknya cari faktornya ada di sini enggak. Gitu. Dan nggak boleh kedouble ya. Kalau udah dipakai ya jangan diulang lagi. Nah, kalau nggak ya manual aja, bisa dibagi enggak. Nah, ini pokoknya jawabannya D. Ya karena nggak ada faktornya, nggak muat faktornya. Ini kan bisa dikerjain dengan mudah ya ini. Maaf ini udah agak cepet-cepet soalnya waktu udah mau habis storage-nya. Nah, ini kan gampang banget nih, ya. Gampang banget ini. 2 pangkat 32 dikurangi 2 pangkat 31 dikurangi 2 pangkat 30. Kalau begini kan sama-sama ada 2 pangkat 30 kan. Dikeluarin aja 2 pangkat 30. Sisanya kalau 2 pangkat 32 kan berarti 2 pangkat 2 sisanya. Kalau 2 pangkat 31 kan sisanya kalau dikeluarin 30 tinggal 2 pangkat 1. Kalau 2 pangkat 30 dikurangi 2 pangkat 30 dikeluarin 2 pangkat 30 sisanya 1. Berarti 2 pangkat 30 dikali 4 min 1, 4 min 2, 2 min 1, 1. Berarti 2 pangkat 30 ya. Berarti jawabannya C. Ya. Terus ini pertidaksamannya berapa? Ya udah ini kan tinggal lihat aja nih. Ini kan 0,0. Ini kan ini ke titik yang ini itu kan 1, X-nya 1 ya, 0,3. Kalian bikin aja garis itu loh yang ini loh, yang Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Y min Y1-nya anggap aja yang 0 ya. Per Y2-nya berarti 3 min 0 sama dengan X min X1-nya kan 0. Per Y X2-nya kan 1 per X1-nya min X1-nya 0. Berarti Y per 3 sama dengan X per 1. Berarti Y sama dengan 3X ya. Berarti Y min 3X sama dengan 0. Untuk mengetahui ini lebih besar atau lebih kecil, kamu cobain aja titik ya. Misalnya kita coba, nah gini aja. Ini kan yang di-RC kan yang ke atas sana ya. Berarti kita cobain titik di sini. Misalnya ini kan 0,3 ya. 0,3 itu harus benar kalau dicobain ke sini. Jadi masukin nih 0x-nya ya. X-nya 0. Berarti Y-nya 3 ini. Y-nya 3. 3 min 3 kali 0. Berarti 3 min 0 harus benar. Apakah itu lebih besar atau lebih kecil dari 0? Nah, 3 min 0 kan lebih besar dari 0 tuh. Berarti kan harusnya tandanya lebih besar. Gitu. Karena kan yang di RC daerah hasilnya yang atas. Berarti ini 0,3 kalau dimasukin ke sini harus benar hasilnya. 3 min 0 harusnya lebih besar dari 0. Berarti persamanya ini ya. Berarti Y min 3X lebih besar dari 0. Karena ini tidak putus-putus, berarti ada sama dengannya ya. Tadi udah aku kasih tahu. Nah, kok nggak ada? Ini ya, Y min 3X lebih besar dari 0. Udah. Terus yang berikutnya, waduh udah begini waktunya. Oke. Jumlah, ini enggak, ini bonus. Nah, T1,1 terletak pada lingkaran ini, maka nilai C-nya berapa? Ya kamu tinggal masukin 1,1 ini ya, dimasukin aja. Ya, berarti kan ini, dimasukin 1,1, berarti 1 min 1 kuadrat plus 1, karena Y-nya juga 1 ya, plus C kuadrat sama dengan 4. 1 min 1 kan 0 ya. Berarti kan 1 plus C kuadrat kan C kuadrat plus 2C plus 1 min 4 ya. Sekalian 4-nya pindah sana sama dengan 0. Berarti C kuadrat plus 2C min 3 sama dengan 0. Berarti C plus 3 C min 1 sama dengan 0. Berarti C sama dengan min 3 atau C sama dengan 1. Antara dua ini ya jawabannya. 1 sama min 3, berarti 2 dan 4 jawabannya C. Ini kan terletak pada lingkaran, makanya tandanya sama dengan. Kalau di luar lingkaran lebih besar, kalau di dalam lingkaran lebih kecil. Ya.
Nomor 13, ini kan K adalah bilangan bulat yang tidak memenuhi persamaan ini. Ya tinggal kayak tadi ya, dibuat garis bilangan ya. Dibuat garis bilangan, kamu isi dengan penyelesaiannya. Ini kan penyelesaiannya kan kalau X min 2 kan penyelesaiannya 2 disama dengan 0. Kalau X plus 3 kan min 3 disama dengan 0 ya. Ini juga min 3. Ini X plus 2, X plus 1 itu kan min 1. Berarti yang paling kecil kan min 3, baru min 1 terus 2. Di uji titik ya, aku uji titik cepat aja karena aku takut waktunya habis ya. Masukin 0 kan di sini. Min plus berarti min, plus berarti tetap min. Masukin min 2. Masukin min 2. Min plus min plus min plus toh. Min 2. Min 2 kan min. Ini plus min. Ini plus, ini min berarti plus ya benar. Nah habis itu kalau masukin 1 juta pasti plus. Masukin min 1 juta, min. Wah, ya udah berarti begini ya. Nah terus kan yang ini kan lebih besar dari 0, berarti ambil yang positif, berarti begini ya. Tapi kan dia maunya yang tidak memenuhi ya, yang tidak memenuhi itu berarti yang kebalikannya. Kebalikannya itu kan berarti yang mana nih? Pakai warna apa ya? Merah aja kali ya, atau pink. Pakai warna. Berarti yang ini yang tidak memenuhi kan yang kebalikannya yang biru, yang lebih besar. Berarti ke sana, ya. Berarti bilangan bulat yang memenuhi. Berarti kan antara min 1 sampai 2, ya kan? Sama X lebih kecil dari min 3. Nah, kalau antara min 1 sampai 2 kan ada 0 sama 1 ya. Kalau lebih kecil dari min 3 kan banyak banget ya, bisa min 4, min 5, ada infinity ya. Nah, berarti K itu infinity. Berarti P-nya lebih besar dari Q. Jawabannya A. Semoga benar ya, ini aku udah mulai panik-panik karena waktu udah mau habis. Nah, terus yang ini nih, diketahui F adalah fungsi dengan ya. Nih, aku turunin aja deh. Aduh. Nah, nih. Set. Ya. Ini kamu pakai flash gimana sih? Oh, harus pakai flash ya. Yaudah nih. Nih, diketahui ini. F1 kan 7, F2 10, F3 6, F4 9, F5 8. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab. Apakah ini punya inverse? Nah, ini kan pernyataan 1 sama 2 kan isinya himpunan hasil sama himpunan asal ya. Ini kan himpunan asalnya yang pernyataan 2 kan diketahui semua nih. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Himpunan hasil dari pernyataan 1 kan diketahui semua. 6, 7, 8, 9, 10. Berarti semua domain dan kodomain, himpunan asal kan domain, himpunan hasil kan kodomain. Semua domain dan kodomain diketahui. Dan semuanya ada di sini. Dan semuanya berpasangan bijektif ya. Tidak ada yang berselingkuh ya. Setiap X memiliki 1 Y. Nah, karena domainnya diketahui semua dan tidak ada yang selingkuh, berarti dia bijektif. Ya, yang kayak tadi, yang satu-satu itu loh. Yang kayak begini, semua X punya 1 pasangan Y saja dan semua X berpasangan, semua Y berpasangan. Ya, nggak ada yang jomblo gitu loh. Nah, artinya ini punya inverse. Ya, berarti pernyataan 1 dan pernyataan 2, karena kan harus tahu domain sama kodomainnya dulu. Berarti pernyataan 1 dan 2 bersama-sama cukup ya. Berarti jawabannya D ya. D ya. 1 dan 2 bersama-sama cukup. Pokoknya itu ya. Bukan 1 cukup, 2 cukup. 1 dan 2 bersama-sama kalau digabung cukup. 15, ini agak cepat maaf ya. AXY, apakah A terletak pada kuadran 2 kalau ada informasi begini? Ya sudah, digambar aja ya. Digambar aja. Pernyataan pertama kan X plus 4 sama dengan 0 ya. Berarti X sama dengan min 4. X-nya min 4 tuh. Terus dia bilang nih. Ya kan? Terus dia bilang bahwa 2X plus Y kurang dari 6. Nah, kita cari titik potongnya dulu. Kalau titik potong Y-nya, X-nya di-nolin. Y sama dengan 6. Kalau tadi titik potong sumbu X, Y-nya di-nolin. 2X sama dengan 6, berarti X-nya kan 3. Gambar X-nya 3, Y-nya 6. Digambar serot. Ya, dia lebih kecil ya. Kita uji coba aja titik 0,0. Ya, 0,0 masukin. 0 plus 0 kan 0. Lebih kecil dari 6. Benar nggak? Benar. Artinya 0,0 di sini masuk daerah penyelesaian. Berarti di bawah garis ya. Ini semua masuk daerah penyelesaian. Terus dia bilang,
bahwa dia bilang lagi nih bahwa X-nya itu tadi sama dengan min 4. Kalau begini kan nggak jelas tuh di kuadran berapa, bisa di kuadran 2. Kalau cuma pernyataan 2 doang ya, ini pernyataan 2 nih, ini pernyataan 1. Kalau cuma pernyataan 2 doang kan ada 3 kuadran nih, di sini bisa, bahkan 4 ya. Ini bisa, ini bisa, ini bisa, ini bisa. Bisa di 4 kuadran. Tapi kalau X sama dengan min 4, kita masukin. Min 4 tuh di mana sih? Di sini kan? Ya, kita masukin. Berarti kan garisnya begini nih. Ya. Set. Nah, berarti kan dia bisa di kuadran mana? Berarti kan sepanjang garis ini nih nanti Y-nya. Ya, bisa di sini atau di sini. Tapi kalau di seputar ini, dia kan di kuadran 2. Ini kan kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Kalau dia di seputar ini, dia di kuadran berapa itu? 3. Ya. Berarti kan tidak menjawab karena bisa di kuadran 2, bisa di kuadran 3. Ya. Jadi pernyataan dua-duanya nggak cukup ya. Kedua pernyataan nggak cukup, jawabannya E. Semoga benar ya. Ini udah panik, udah ngantuk, panik, waktunya mau habis. Ya udah, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa ini guideline, jangan cuy dulu macam-macam, jangan disalin, jangan aneh-aneh. Ini cuma guideline. Kalau salah ya maaf ya. Yang penting cara berpikirnya itu diambil gitu loh. Ya, semangat gitu aja, semoga sukses ya. Ya, yang di Jogja hati-hati nih, telinga di mana-mana. Bye.